SCN-72 tamat. Acara makan siang antara Bu Siska, Pak Fajar, Tama dan juga Nisa akhirnya selesai. Mereka kini berada dalam satu mobil bersama untuk mengantarkan Nisa pulang ke pesantren sekaligus rumahnya. Bukan berniat untuk mengantar saja, namun ada niatan khusus dari sang mama dan papa Tama untuk meminta secara langsung Nisa. Matanya dijaga tam, ketus Bu Siska yang menyadari sang putra selalu mencuri pandang pada Nisa yang duduk di sebelahnya. Mendengar hal itu Tama pun hanya bersungut kesal dan kembali fokus pada kemudi. Nanti kalau udah halal boleh ngapain aja, ucap Bu Siska lagi. Emang ngapain ma? Tanya Tama yang pura-pura tidak tahu. Mendengar pertanyaan sang putra Bu Siska hanya memutar bola mata jengah dengan pertanyaan tersebut. Sepertinya kamu tidak benar-benar mempelajari pelajaran anatomi ketika di kampus, ketus Bu Siska yang merasa kesal. Melihat kemarahan sang ibu bukan merasa bersalah, Tama justru terkekeh kecil. Tama kan spesialis jantung ma, goda Tama dengan senyum smirk. Astagfirullah, ucap Bu Siska dengan mengusap dadanya. Memangnya sebelum kamu jadi spesialis, dulu tidak mempelajari anatomi, khususnya reproduksi? Tanya balik Bu Siska pada sang putra. Apa perlu mama mengkuliahkan kamu lagi? Tanya Bu Siska dengan memajukan bibirnya. Mendengar pernyataan sang mama, Tama pun mendelik. Ampun ma, ucap Tama dengan wajah bersalah. Kalau Tama kuliah lagi, terus kapan Tama nikah? Tanya Tama seolah tengah merasa sedih, namun berkata dengan senyum di bibirnya. Terserah sajalah, ucap Bu Siska kesal. Oke ma oke, perkara mata aja sampai kemana-mana, ucap Tama yang menyadari, setiap kali berbincang dengan sang mama pasti akan ada saja sesuatu yang menjadi perdebatan. Nisa, jangan dipikirkan, mereka memang selalu seperti ini, ucap Pak Fajar. Mendengar kata-kata calon ayah mertuanya, Nisa pun hanya terkekeh kecil. Emang mama kenapa, anak papa itu, ketus Bu Siska yang juga memusuhi sang suami. Tahu kan mama malah salah sangka sama papa, ucap Pak Fajar dengan suara lembut. Papa sih gitu, nggak bela mama, ucap Bu Siska. Sikap manja dan polos sang mama lah yang terkadang mengundang gelak tawa di antara mereka. Tak jarang obrolan kecil pun juga ikut memancing tawa yang begitu menggelitik. Meski baru mengenal orang-orang yang saat ini berada dalam satu mobil dengannya, Nisa merasa seolah telah mengenalnya lama. Asteris. Di waktu yang sama namun tempat yang berbeda. Mahira ditemani oleh Dennis tengah melakukan pengukuran baju untuk acara pernikahan keduanya. Bersama dengan sang Umi yang selalu setia menemani keduanya. Anda cantik sekali Nona, puji seorang pelayan butik yang membantu Mahira mencoba gaun pengantinnya. Mendengar hal itu, Mahira hanya tersenyum dengan malu-malu. Sudah siap, silahkan Nona, ucap sang pelayan yang mengarahkan Mahira untuk keluar memperlihatkan baju pilihannya pada calon suaminya. Mahira berjalan dengan langkah pelan, ada rasa tidak percaya hari ini akhirnya tiba. Menatap dengan tatapan tidak percaya, Dennis yang saat itu betul-betul dibuat kagum oleh penampilan Mahira, meski wajahnya masih tertutup oleh cadar yang dia kenakan. Namun hal itu tidak sedikit pun mengurangi kecantikannya. Mas, panggil Mahira dengan sedikit meninggikan suaranya, setelah beberapa kali Mahira memanggil Dennis namun Dennis tetap diam dan hanya menatapnya dari atas sampai bawah. Apa ini tidak cocok untukku? Tanya Mahira yang mulai tidak percaya diri karena tatapan Dennis padanya seolah ada sesuatu yang aneh. Cantik, ucap Dennis spontan. Kau cantik sekali, ucapnya sekali lagi. Masya Allah, ucap Umi Maya yang mengingatkan Dennis akan pujian yang baru saja dia ucapkan. Oh iya Umi, astagfirullah Dennis lupa, ucap Dennis. Masya Allah kamu cantik, cantik sekali, puji Dennis dengan mata yang tidak henti mengagumi Mahira. Acara yang disiapkan serba dadakan, semua atas perintah kakek Amar, dan kakek Amar sendirilah yang mengurus semua keperluannya, seperti pada saat pernikahan Maryam dan Reza beberapa bulan yang lalu. Setelah selesai mencoba semua baju, dan Mahira telah menentukan sebuah pilihan, bergegas Dennis mengantar Mahira dan Umi Maya untuk kembali ke pesantren, mengingat Dennis yang juga masih memiliki pekerjaan di kantor. Reza memang tidak pernah membatasi Dennis untuk keluar kantor, sekalipun di jam kerja, terlebih saat ini Dennis tengah mengurus banyak hal berkaitan dengan pernikahannya, namun meski begitu Reza tetap tidak menginginkan jika Dennis melalaikan tugas dan tanggung jawabnya. Asteris. Assalamualaikum suamiku, suara lembut yang tiba-tiba memecah fokus Reza sore itu. Reza tersenyum simpul melihat Maryam yang berdiri di ambang pintu ruang kerjanya. Bagaimana sudah selesai semuanya? Tanya Reza dengan menarik tangan Maryam. Maryam pun mendekat pada Reza dan begitu dirinya berdiri di samping Reza, segera Reza meraih tubuh Maryam dan mendudukannya di pangkuannya. Astagfirullah, Mas, ucap Maryam dengan suara memekik. Reza hanya bergeming, justru dia begitu menikmati mengusap lembut perut Maryam yang mulai membuncit, meski masih terlihat begitu kecil, hanya akan terlihat ketika Reza mengusapnya. Tidak akan ada orang yang tahu jika Maryam tengah mengandung, terlebih melihat pakaian yang dikenakan Maryam begitu longgar. Ish, gelim Mas. Reza hanya terkekeh mendengar hal itu.
Malu Mas, ucap Maryam lagi dengan berusaha bangkit dari duduknya. Pada siapa? Jawab Reza singkat. Mendengar jawaban santai Reza seketika membuat Maryam sedikit kesal. Kenapa kau tidak menghubungiku jika sudah selesai? Tanya Reza dengan menatap lekat sosok yang tengah duduk di pangkuannya. Mas, Maryam tahu Mas Reza sibuk, dan alhamdulillah semua berjalan lancar. Makanya Maryam bisa sama sini cepat, ucap Maryam memberi penjelasan, sementara Reza hanya menganggukkan kepala. Setelah dari rumah sakit, Reza mengantar Maryam ke kampus, sesuai kesepakatan yang telah dibuat oleh keduanya. Di mana Maryam akan mengajukan cuti setelah dirinya hamil, meski di awal-awal kehamilan Maryam masih bersikukuh untuk kuliah, di mana dirinya harus berusaha keras membujuk sang suami. Dengan setengah hati Reza pun mengizinkannya. Namun pada akhirnya dia juga harus tetap mengalah dan menuruti permintaan sang suami. Sejujurnya tidak masalah bagi Maryam untuk tetap kuliah, terlebih kehamilannya saat ini tidak menyulitkan dirinya. Bahkan Maryam merasa sebelum dan saat hamil adalah satu hal yang sama, ketika banyaknya orang mengalami keluhan mual dan muntah, namun Maryam tidak sedikit pun mengalami hal itu. Hanya sesekali Maryam merasa sangat menginginkan sesuatu. Sayang, jawab Maryam singkat masih dengan menyandarkan kepalanya di dada sang suami dengan posisi duduk. Ada yang ingin aku tanyakan, ucap Reza hati-hati. Maryam mendongakkan wajahnya, membenarkan posisi duduknya dan menatap lekat sang suami. Ada apa? Katakan, ucap Maryam lirih. Reza meraih cadar yang dikenakan sang istri kemudian melepasnya. Mas, cegah Maryam. Belum sempat Maryam meraih tangan Reza, cadar yang dia kenakan telah tanggal, tidak akan ada orang yang berani masuk ke ruangan ini. Apa keluargamu tahu siapa yang telah menghamili kakakmu saat itu? Tanya Reza dengan sangat hati-hati. Maryam pun terdiam, hening. Suasana seketika menjadi hening ketika Reza menanyakan hal itu. Apa ada, kenapa Mas Reza tiba-tiba tertarik membahasnya? Tanya Maryam penuh selidiki. Bukan begitu maksudku. Kami tidak tahu, dan itu adalah bagian dari masa lalu Kaira. Maryam rasa sebaiknya kita tidak perlu membahasnya, ucap Maryam dengan suara pelan namun penuh ketegasan. Menyadari perubahan dari raut wajah sang istri, Reza pun memilih bungkam, bukan cemburu, namun lebih pada tidak ingin mengorek luka lama keluarganya yang pernah begitu menyakitkan dan karena rasa sayangnya Maryam terhadap sang kakak. Asteris. Hari menjelang maghrib saat Tama memarkirkan mobilnya di parkiran pesantren. Bu Siska terlihat begitu takjub melihat pesantren yang berdiri kokoh di sana, tidak menyangka jika orang tua Nisa mengelola pesantren sebesar ini. Ada apa Ma? Tanya Tama dengan meraih bahu sang mama yang masih terbengong menatap setiap sudut rumah Nisa. Enggak Tam, Mama kagum aja, jawabnya seraya berjalan mengekor Nisa dan Pak Fajar yang berjalan mendahului. Kamu kok bisa tiba-tiba memilih Nisa sih Tam, ceritanya gimana? Tanya Bu Siska yang masih memendam rasa penasaran. Ceritanya panjang Ma. Lain kali Tama ceritakan, ucap Tama dengan mengulas senyum manis. Oke, jawab Bu Siska pasrah. Asteris. Duduk di ruang tamu, merupakan kali pertama bagi Bu Siska dan Pak Fajar, di mana keduanya memiliki niatan baik untuk meminta secara langsung Nisa untuk menikah dengan putra semata wayangnya. Terima kasih Pak Hamzah telah menerima kami dengan baik, ucap Pak Fajar dengan sopan. Saya yang terima kasih, Bapak dan Ibu telah mengantarkan putri kami sampai ke sini, ucap Ustadz Hamzah dengan tidak kalah sopan. Jadi begini Pak Hamzah, maksud dan tujuan kami datang ke sini adalah untuk melamar putri Bapak Nisa untuk anak kami Tama, ucap Pak Fajar tanpa basa-basi. Tidak ada rasa kaget di wajah Ustadz Hamzah, karena ada dasarnya hal ini akan datang, terlebih setelah lamaran tamat tempo hari. Sebuah senyum ramah tergambar jelas di raut wajah Ustadz Hamzah dan sang istri. Insya Allah kami menerima anak Tama, ucap Ustadz Hamzah dengan mantap. Tidak pikir panjang karena merupakan tujuan baik mereka datang, maka tidak ada alasan bagi Ustadz Hamzah untuk berpikir kembali. Alhamdulillah, lirih Bu Siska dan Pak Fajar serta Tama bersamaan. Setelah kedua belah pihak saling menyetujui, tiba pada pembahasan mengenai tanggal pernikahan. Karena ini merupakan pernikahan yang akan digelar untuk pertama kali bagi keluarga Tama dan mungkin hanya sekali saja, maka Bu Siska berencana membuat acara besar-besaran. Meski Nisa sempat menolak, namun pada akhirnya Nisa pun menerima semua keputusan baik dari orang tua dan juga calon mertuanya tersebut. Hari, tanggal, bulan, dan tahun telah disepakati oleh kedua keluarga. Kedua keluarga tampak lega dan sangat bahagia dengan rencana baik tersebut. Terlebih Tama dan Nisa yang terlihat begitu bahagia, senyum manis jelas terlihat di wajah keduanya. Asteris. Hari baru, Maryam dan Reza tengah berada di ruangan Dokter Anita untuk memeriksakan kondisi kehamilannya. Alhamdulillah Bu Maryam, berdasarkan hasil pemeriksaan semuanya baik, untuk jenis kelamin memang belum begitu bisa dipastikan, menginjak trimester 2 kita cek, ucap Dokter Anita memberi saran. Dan untuk berkendara jarak jauh insya Allah tidak masalah, selamat tetap berhati-hati. Maryam dan Reza tampak menganggukkan kepala, Alhamdulillah, terima kasih Dok, ucap Maryam.
Maryam menanyakan banyak hal, terlebih mengenai rencananya yang akan pulang kampung, dalam rangka menyambut pernikahan sang kakak yang hanya tinggal menghitung hari. Sama-sama Bu Maryam, jika ada kesulitan atau apapun, Bu Maryam jangan sungkan hubungi saya. Baik dok, kalau begitu kami permisi dulu, Assalamualaikum, ucap Anissa dengan berlalu meninggalkan ruang dokter. Setelah kepergian Maryam dan Reza dari ruang dokter, keduanya bergegas untuk pulang. Mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan selama menginap di kediaman orang tua Maryam. Terlebih Reza yang begitu overprotektif terhadap Maryam, sejujurnya Reza tidak ingin Maryam ikut ke kota sang abi, namun Maryam memaksa karena alasan ini merupakan pernikahan sang kakak satu-satunya. Alhasil mau tidak mau Reza lah yang akhirnya mengalah. Asteris. Waktu menunjukkan pukul 14.15. Reza dan Maryam tengah berada dalam satu mobil, keduanya sudah bersiap untuk menempuh perjalanan menuju kediaman Abi Hanif. Perasaan bahagia bercampur haru menyelimuti hati Maryam, akhirnya hati yang dinantikan sang kakak akan datang juga. Kenapa sayang? Tanya Reza yang melihat perubahan pada raut wajah sang istri. Apa kau sedih? Atau apa kau merasa kesakitan? Panik Reza yang seketika menepikan mobilnya. Maryam menggelengkan kepala, enggak mas, Maryam hanya terlalu bahagia, akhirnya Kaira mendapatkan kebahagiaannya juga. Mendengar hal itu Reza pun tersenyum. Nyatanya sebab air mata Maryam adalah rasa bahagia yang tengah dia rasakan. Suasana bahagia begitu terasa pagi ini, mendung bercampur sedikit gerimis, menambah syahdunya suasana pagi. Sudah siap semuanya? Tanya penghulu yang telah duduk di hadapan Dennis. Insya Allah Pak, jawab Dennis. Baiklah kita mulai saja untuk acaranya, ucap Pak penghulu, dan dijawab dengan anggukan kepala oleh Dennis. Dengan mantap Dennis menjabat tangan penghulu yang duduk di hadapannya, tanpa sedikit pun keraguan di wajah tampannya. Dengan disaksikan oleh seluruh keluarga, kerabat, dan sahabat, Dennis bersiap menempuh hidup barunya bersama Mahira. Sang pujaan hati. Ananda Dennis Muhammad Hakim bin Amar Pratama, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putri saya yang bernama Mahira Altafunisa, dengan mas kawinnya berupa seperangkat alas sholat, perhiasan berupa cincin berlian, dan uang tunai sebesar 50 juta rupiah, dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Mahira Altafunisa binti Muhammad Hanif dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah, ucap penghulu. Sah. Alhamdulillah. Seketika penghulu membacakan doa kepada kedua mempelai. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa, wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ibrahim wa Sarah, wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Yusuf wa Zulaiha, wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidatina Khadijatul Kubra, wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ali wa Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Artinya, ya Allah, rukunkan keduanya sebagaimana engkau rukunkan Nabi Adam dan Hawa, rukunkan keduanya sebagaimana engkau rukunkan Nabi Ibrahim dan Sarah, rukunkan keduanya sebagaimana engkau rukunkan Nabi Yusuf dan Zulaiha, rukunkan keduanya sebagaimana engkau rukunkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah Al-Kubra, dan rukunkan keduanya sebagaimana engkau rukunkan Ali dan Fatimah Az-Zahra. Suasana haru begitu terasa di kediaman Abi Hanif dan Umi Maya. Air mata bahagia menjadi saksi bersatunya cinta Mahira dan Dennis. Semoga keduanya menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. N